Bab 221. Api misterius biru dan api misterius merah tidak hanya berbeda kekuatannya, tetapi juga berbeda levelnya. Pertahanan misterius alam Lingxuan dapat menahan api merah berkekuatan tinggi, tetapi dalam menghadapi api biru berkekuatan rendah, seringkali api itu akan terbakar semudah kertas tisu. Saat badai api biru menyebar dengan cepat, Yun Ce juga mundur satu demi satu, dan secara bertahap dipaksa ke tepi penghalang kekuatan yang dalam. Fen Juebi tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak menentu. Di antara api misterius biru yang muncul, sesosok tiba-tiba muncul, sebagian besar sosoknya muncul, dan dia sepertinya telah melahirkan sejumlah besar klon di lautan api biru. Tentu saja, klon ini hanyalah ilusi api misterius berwarna biru, namun karena sangat mirip dengan tubuh aslinya, maka sulit dibedakan dengan tubuh aslinya. Mereka dapat dengan mudah membingungkan pandangan lawan, membuat lawan terpesona dan tidak dapat memulai. Jumlah klon berkisar dari beberapa hingga selusin, lalu hingga puluhan, semuanya bergerak secara kacau di lautan api biru, mengeluarkan rangkaian cahaya dan bayangan biru yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perlindungan dan campur tangan klon-klon ini, tubuh aslinya berubah dari tempat yang berbeda. Dia menyerang Yun Ce dengan pedangnya satu demi satu, menyebabkan Yun Ce mundur selangkah demi selangkah dalam situasi berbahaya. Apakah ini keterampilan fisik inti klan langit terbakar, tubuh hantu pembakaran bayangan? Itu terlalu menakutkan, terutama di area pertempuran terbatas. Itu sungguh membuat putus asa. Seperti yang diharapkan dari klan langit terbakar, keterampilan misterius yang luar biasa dan menakjubkan. Keterampilan ini berada di luar jangkauan sekte kami. Melihat situasi saat ini, Yun Ce pada dasarnya telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan untuk beberapa saat, jadi kemenangan mudah Fen Juebi adalah kesimpulan yang sudah pasti. Fen Juecheng tersenyum tipis, Burning Shadow Phantom dari saudara kedua sebenarnya telah mencapai kondisi seperti itu, yang mengejutkanku sebagai kakak laki-laki. Alasan mengapa kekuatan mendalam Juebi tidak meningkat dalam 3 bulan, semuanya berlatih. Suanyan dan tubuh hantu bayangan terbakar, jika tidak, dia pasti telah mencapai alam Lingxuan tingkat ke-9. Sebelum berangkat, ketika Master Sekte memberitahu saya hal-hal ini, saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Tanpa diduga, dia benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Aku takut bahkan Jiner pun mungkin bukan lawannya, dan aku salah. Sepertinya kekhawatiranku sia-sia. Fen Moli mengangguk puas, dan raut wajahnya menjadi sangat santai. Fen Juebi, yang telah melepaskan api biru misterius dan menggunakan tubuh hantu bayangan terbakar sedemikian rupa, tidak bisa lagi kalah dalam pertempuran ini. Ledakan, ada sedikit suara, dan punggung Yun Ce menyentuh penghalang kekuatan transparan. Pada titik ini, tidak ada cara untuk mundur, dan api misterius biru berjarak kurang dari 1 kaki darinya. Suhu tinggi yang mengerikan secara bertahap melelehkan batu keras di bawah kaki. Ups, tahap ini terlalu kecil. Permainan kucing tikus ini baru dimulai sebentar dan akan segera berakhir. Membosankan sekali. Yang lebih membosankan lagi adalah kamu bahkan tidak berteriak. Namun, itu benar-benar tidak kooperatif. Di lautan api biru, lusinan bayangan api melintas dan bertukar, dan suara bercanda datang dari mulut bayangan yang tidak dikenal di antara mereka. Karena kamu tidak mau berteriak, maka aku akan melakukannya, bantu kamu. Bantu aku dan biarkan aku berteriak putus asa, hahaha. Feng Tianshan, api biru yang sudah meledak langsung menjadi liar, dan dengan ayunan pisau api hantu di tangan Fen Juebi. Sebuah menara setinggi beberapa kaki diluncurkan. Gelombang api besar menyerbu ke arah Yun Ce yang terpaksa terpojok. Fen Juebi tertawa terbahak-bahak, sepertinya di detik berikutnya, seluruh tubuh Yun Ce ditelan oleh api langit biru yang menyala-nyala, terutama wajah putih kecilnya, yang akan difokuskan oleh api biru dan terbakar hitam. Tidak dapat dikenali, semuanya berada dalam ekspektasi dan kendalinya, semuanya begitu sempurna. Jika ada kekurangan, sampai sekarang, dia belum melihat sedikit pun rasa takut di wajah Yun Ce. Dipaksa ke sudut buta, ekspresinya sangat ekstrim, ketenangan, yang sedikit mengurangi rasa pencapaiannya. Ketika Lan Yan hendak melahap Yun Ce, ekspresinya akhirnya tidak lagi tenang, tapi yang dia ungkapkan sama sekali bukan rasa takut dan putus asa yang ingin dilihat Fen Juebi, melainkan cibiran sinis. Ini memang permainan kucing bermain tikus, tapi sepertinya kamu salah mengira siapa tikusnya. Suara menghina menembus gelombang udara panas dan mengalir ke telinga Fen Juebi.
Pada saat ini, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengangkat pedangnya yang berat, dan mengayunkannya dengan keras. Mendesis. Saat pedang berat diayunkan, ruangnya sedikit terdistorsi, udaranya sangat keras, dan terdengar suara seperti kain robek. Api misterius mengerikan yang mengalir ke arah Yun Ce dipotong langsung oleh pedang berat itu, dan kemudian dengan cepat seperti hantu yang rusak. Hilangkan. Yun Ce, yang telah mundur selangkah demi selangkah sebelumnya, memiliki cibiran di wajahnya, dan mulai bergerak maju selangkah demi selangkah, mengayunkan pedang beratnya terus-menerus, dengan deru semburan energi yang dalam. Api biru misterius yang tampak jelas sangat menakutkan seperti gelembung-gelembung yang rapuh, satu demi satu dihancurkan, tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan atau melawan. Kemanapun Yun Ce melangkah, api biru akan meledak dan menghilang. Apa? Semua orang tercengang, dan keenam orang dari klan surga terbakar berdiri dari tempat duduk mereka. Mata mereka melebar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini tidak mungkin. Tawa liar Fen Juebi dan rasa jijik serta arogansi di wajahnya menghilang pada saat yang sama, digantikan oleh wajah yang penuh keterkejutan dan sedikit panik. Api biru misterius yang sangat dia banggakan dan sembunyikan sebagai kartu truf, mengejutkan seluruh penonton, dengan mudah dimusnahkan oleh Yun Ce dengan setiap gerakan tangannya. Yang dia musnahkan bukan hanya kekuatan Fen Juebi, tapi juga harga dirinya, martabat dan kepercayaan diri yang awalnya sangat meningkat. Pasti api biruku baru saja terbentuk dan belum benar-benar matang, jadi aku dihancurkan olehnya. Pasti seperti ini. Fen Juebi mencoba yang terbaik untuk menghibur dirinya sendiri, dan senyuman sinis muncul di wajahnya lagi. Namun kali ini senyuman ganas yang kedua kali itu agak kaku dan jelek. Yun Ce, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan menghancurkan api langit terbakar milikku? Hahaha, api langit terbakar ini hanyalah yang terendah tingkat kekuatan mistis di bawah perintahku. Api, jika kamu punya nyali, cobalah menerobos api naga langit terbakar milikku. Fen Juebi menggigit lidahnya, lalu menyemburkan beberapa tetes darah dan menuangkannya pada pedang api hantu di tangannya. Api biru tiba-tiba muncul di pedang api hantu. Fen Juebi mengangkat pedang api hantu dengan kedua tangan dan meraung dengan keras. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi pilar api biru setinggi 10 kaki. Bahkan api biru yang menyala di sekelilingnya secara paksa disedot kembali dan dikumpulkan bersama dia. Selanjutnya, api biru di tubuhnya tidak hanya berhenti naik, tetapi turun dengan cepat dan menyusut, tetapi aura energi misterius menjadi semakin menakutkan. Dia sebenarnya tidak segan-segan mengorbankan esensi dan darahnya sendiri untuk mengaktifkan api naga. Sepertinya dia masih mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Fen Juecheng mengerutkan kening, wajahnya muram. Ini juga pilihannya yang tak terhindarkan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yun Ce selalu dengan sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya. Api misterius di tebing telah mencapai alam biru dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Orang aneh macam apa itu? Ini, namun, begitu api naga keluar, pada dasarnya dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Mungkin Juebi akan dikeluarkan dari pertandingan peringkat ini karena ini. Fen, kata Molly dengan wajah berat. Lebih baik dikeluarkan dari pertandingan peringkat daripada dikalahkan. Fen Juecheng mengertakkan gigi. Dia sekarang sangat merindukan Yun Ce segera mati. Sebelumnya, dia hanya memiliki pemikiran membunuh terhadap Yun Ce, tapi dia tidak menganggapnya sebagai musuh sama sekali, karena di matanya, Yun Ce tidak memenuhi syarat sama sekali. Tapi saat Yun Ce menunjukkan kekuatan yang lebih kuat lagi dan lagi, pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dia baru berusia 17 tahun dan sudah seperti ini. Ketika dia sudah dewasa, saya tidak tahu ketinggian luar biasa apa yang akan dia capai. Fen Molly membuka mulutnya, tapi tidak menyangkalnya. Itu benar, dalam situasi ini, membunuh Yun Ce dan dikeluarkan dari pertandingan peringkat, atau bahkan dihukum oleh domain pedang surgawi yang perkasa, jauh lebih baik daripada dikalahkan. Karena Fen Juebi sendiri adalah satu-satunya yang dihukum, klan surga terbakar paling banyak dapat memberikan kompensasi, tetapi jika gagal, seluruh klan surga terbakar akan dipermalukan. Ups, Chu Yuefeng berdiri sambil menangis. Dia tahu persis apa yang akan dilakukan Fen Juebi, dan dia bahkan tahu betapa menakutkannya, api naga, klan Fentian.
Dia mengirim pesan ke Ling Wugu dengan suara rendah, bersiaplah untuk menyelamatkan Yun Ce segera. Jangan biarkan dia mati di bawah api naga. Petik 2. Ling Wugu, yang berada di panggung diskusi pedang, tampak berat dan mengangguk tanpa terasa. Siap. Yun Ce, pergilah ke neraka. Fen Juebi lebih tahu dari siapapun apa konsekuensi pukulan ini, jadi aumannya sangat ganas. Saat lengannya tiba-tiba terayun, warna biru di sekujur tubuhnya nyala api berubah menjadi naga api ungu setebal 1 kaki dan panjang beberapa kaki dan terbang keluar dari pedang api hantu, bergegas menuju Yun Ce dengan panas dan momentum yang mengerikan. Naga api adalah aksi terlarang klan surga pembakaran, naga pembakaran. Petik 2. Saya mendengar bahwa gerakan ini harus diaktifkan dengan esensi darah. Setiap kali diaktifkan, kekuatan dalam akan turun setidaknya setengah level. Tapi kekuatannya cukup untuk membunuh makhluk abadi dan dewa. Apakah Fen Juebi gila? Dia sebenarnya menggunakan jurus ini untuk merusak esensi dan darahnya sendiri. Dengan kekuatan jurus ini, kemungkinan besar Yun Ce akan langsung mati di lapangan. Fen Juebi akan melakukan ini sama sekali. Ini tidak mengherankan, karena klan surga terbakar tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Sayangnya, akan sangat disayangkan jika Yun Ce begitu jenius dan mati seperti ini. Kita hanya bisa berharap bahwa Penatua Ling akan mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan Yun Ce. Ada diskusi di sekelilingnya. Wajah Chang Yue tiba-tiba menjadi pucat, dia menutupi bibirnya dengan tangannya, matanya yang indah melebar, dan dia tidak bisa tidak mengeluarkan suara dalam ketakutan dan kekhawatiran yang ekstrim. Naga api langit terbakar yang membumbung datang ke arahnya, menyebabkan bel alarm Yun Ce berbunyi. Dia sama sekali tidak takut dengan api, namun dampak kekerasan yang dibawa oleh naga api ini tidak bisa diremehkan. Dia mengerutkan kening, dengan cepat mundur selangkah, energinya yang dalam melonjak, dan dia mengayunkan pedang berat itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, badai kekuatan bertabrakan dengan naga api di udara. Naga api tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian bergegas ke arahnya lagi. Aura besar dan memaksa mengelilingi seluruh tubuhnya dengan kuat. Ini sangat sulit. Hati Yun Ce bergerak, dan dia mengayunkan pedang berat itu dengan cepat, dan semua energi yang dalam di tubuhnya melonjak ke arah lengan Yun Ce seperti banjir yang menerobos pintu air. Bulan jatuh dan bintang-bintang berjatuhan. Boom! Ada suara keras, menyebabkan api memenuhi langit, dan batu-batu di sekitarnya dalam jarak belasan kaki langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan penghalang energi yang dalam sedikit bergetar. Dengan pukulan keras yang tak tertandingi ini, naga api itu terlempar dari kejauhan. Di saat yang sama, api biru di tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, naga api yang awalnya setebal 1 kaki itu menjadi hanya 1 kaki, tebalnya setengah kaki. Tetapi pada saat berikutnya, naga api, yang kekuatannya telah sangat berkurang, terbang ke arah Yun Ce lagi. Kecepatannya secepat kilat. Sebelum Yun Ce dapat menarik kembali pedang berat itu, nyala api naga itu telah mengenai dadanya. Sebuah pedang meledakkan sebagian besar kekuatan naga api yang menakutkan. Dampak dari pemandangan ini pada orang-orang di tempat kejadian, terutama klan surga yang terbakar, tidak kurang dari guntur di langit yang cerah. Namun, meskipun demikian, sisa kekuatan dari naga api itu dekat dengan Yun Ce, dan di dadanya, Yun Ce tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melawan. Menahan seluruh napasnya, Ling Wugao menegangkan seluruh tubuhnya, dan hendak bergegas ke penghalang energi yang dalam, tetapi menemukan bahwa tangan Yun Ce tiba-tiba meninggalkan pedang raksasa tuan, tiba-tiba menutupnya, dan meraih leher Yanlong. Ling Wugu segera terkejut dan berteriak, "Lepaskan! Apakah kamu tidak menginginkan tanganmu?" Naga api biru membawa panas dan kekuatan api yang sangat mengerikan sehingga tidak dapat dibayangkan. Tidak mungkin melawan bom dengan kekuatan. Jika tidak bisa mematahkannya, menyentuhnya langsung dengan tubuh sama saja seperti mencari kematian. Yun Ce menutup telinga dan dengan kuat menggenggam leher Yanlong dengan kedua tangannya. Kekuatan misterius di bawah, jiwa jahat, kekuatan manipulasi api dari benih dewa jahat, kekuatan api burung Phoenix, kekuatan dewa naga, dan teknik Buddha Agung Buddha diberikan kepadanya. Kekuatan tubuh tiraninya melonjak dalam sekejap. Tidak ada ledakan api, tidak ada ledakan naga api, dan tidak ada pemandangan tangan Yun Ce yang seketika dibakar oleh naga api. Gambar itu tiba-tiba dan tegas berhenti pada saat ini, dan Yanlong yang terbang itu membeku di tangan Yun Ce. Pada saat ini,
Yanlong tiba-tiba berputar seperti ular berbisa yang terjepit 7 inci. Namun, tidak peduli bagaimana ia berjuang dan menggeliat, ia tidak dapat lepas dari tangan Yun Ce yang tertutup sepenuhnya. Selama perjuangan, kekuatan Yanlong dengan cepat menghilang, semakin kecil dan lebih kecil, menyusut dengan cepat dari naga api menjadi ular api kecil, dan akhirnya menyusut menjadi cacing tanah kecil, dan kemudian menghilang seluruhnya di tangan Yun Ce, tanpa bekas tersisa. Dahi Yun Ce dipenuhi keringat, tapi ekspresinya sangat tenang. Dia perlahan melepaskan tangannya, dan tidak ada bekas luka bakar di telapak tangan maupun pergelangan tangannya. Semua orang di forum pedang berdiri pada suatu saat, mata semua orang menjadi kusam dan terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah suara dunia ini telah sepenuhnya ditarik. Bab 222, Teknik terlarang, Burning Sky Dragon, yang dikeluarkan oleh Fen Juebi tiba-tiba diblokir oleh Yun Ce, dan dia memblokirnya dengan kedua tangannya. Dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk dengan paksa membunuh Burning Sky Dragon, yang menakutkan itu, padam. Burning Sky Dragon adalah keterampilan terlarang dari Burning Sky Clan yang perlu diaktifkan dengan esensi darah. Frekuensi kemunculannya sangat rendah. Kebanyakan murid Burning Sky Clan mungkin tidak pernah mengaktifkannya sekali seumur hidup. Tentu saja, akan ada situasi di mana naga langit terik diambil alih oleh lawan, tetapi setiap saat, lawan harus melawan dengan susah payah, dan telah dilawan dengan cara ini, belum pernah sebelumnya. Di depan Yun Ce, naga langit terik, itu seperti ular muda yang terlalu percaya diri dan mudah dicekik sampai mati olehnya dengan kedua tangannya. Seluruh proses tidak menimbulkan kerugian sedikit pun pada Yun Ce. Fen Juebi berlutut di tanah dengan suara pop, wajahnya sepucat kertas, matanya sangat melebar, seolah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya karena ketakutan. 6 anggota klan langit terbakar lainnya, termasuk Fen Moli, yang berusia hampir 100 tahun, pada dasarnya memiliki reaksi yang sama. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sama sekali, dan mereka tidak dapat menerima naga langit terbakar terkuat itu diperlakukan dengan cara ini, dan oleh pihak lain menerimanya tanpa cedera apapun. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh orang kuat di tahap awal alam mendalam bumi. Api misterius biru yang sangat padat dan ganas bahkan dapat melelehkan besi halus dalam sekejap. Wajah Ling Yuefeng juga penuh dengan keterkejutan. Ling Wugu, yang hendak bergegas menuju penghalang energi yang dalam, juga tertegun di sana. Dia bahkan lupa meletakkan energi yang dalam yang dia sebutkan, dan menatap Yun Ce dengan tatapan yang sangat terkejut. Seperti melihat monster dari luar. Kejutan yang disebabkan oleh Yun Ce pada saat itu jauh lebih besar dari jumlah total sebelumnya. Melihat Fen Juebi, yang keyakinannya runtuh karena keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa, dan jatuh lemas ke tanah, Yun Ce tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan menggenggam pedang raksasa tuan lagi, dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Fen Juebi. Panggilan, kekuatan pedang berat itu meledak. Fen Juebi, yang berada dalam kondisi ini, hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengerang teredam dan terkena dampaknya. Dia membalikkan selusin jungkir balik dan kemudian berbaring di tanah seperti seekor anjing mati. Badannya mengejang dan dia tidak bisa berdiri lama. Bangunlah! Ling Wugu akhirnya terbangun seolah-olah dari mimpi, membuang energinya yang dalam, bernapas dengan mantap, dan kemudian dengan tenang berteriak. Fen Juebi jatuh ke tanah selama lebih dari 10 napas. Keluarga kerajaan Blue Wind Yun Ce menang. Ayo masuk 4 besok pertempuran orang. Suara Ling Wujiagu juga membangunkan orang-orang yang tertegun, dan untuk beberapa saat, suara berisik memenuhi seluruh tahap diskusi pedang. Sejak awal kompetisi peringkat ini, Yun Ce telah menciptakan satu demi satu legenda. Dan ketika hampir semua orang berpikir bahwa mustahil bagi Yun Ce untuk membuat kemajuan lebih lanjut, legenda lain yang bahkan lebih berlebihan datang dengan dampak yang sangat besar. Dampak jiwa ditampilkan di depan orang-orang. Yun Ce mengalahkan Fen Juebi, dan dia bahkan menang sepenuhnya. Fen Moli duduk kembali di kursinya, wajahnya bergetar. Fen Juebi dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Itu juga berarti bahwa klan Fen Tian pada dasarnya ditakdirkan untuk keluar dari 4 besar untuk pertama kalinya dalam pertandingan peringkat. Jika Sui Wushuang dan Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard kalah di babak ini, atau jika Xiao Kuanglei dari Xiao Sek kalah di babak ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat keempat. Tetapi apakah itu Sui Wushuang, Xiao Kuanglei, dan Fen Juebi sama sekali bukan tandingannya.
Fan Moli tidak akan beruntung dengan ini. Selain itu, Fan Juebi tidak ragu-ragu untuk membakar esensi dan darahnya, dan kekuatannya yang dalam telah anjlok, membuatnya semakin putus asa. Ini bisa dikatakan sebagai penghinaan pertama klan surga terbakar dalam ratusan tahun. Namun, Fan Juebi tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas hal ini, hanya karena Yun Ce akhirnya memusnahkan naga langit terbakar dengan tangan kosong. Bahkan jika Fan Jin naik ke atas panggung, dia tidak akan menjadi lawan Yun Ce. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak tahu. Dia seharusnya menggunakan energi yang dalam untuk secara paksa membatalkan kekuatan Yanlong. Petik 2. Itu adalah langkah terlarang dari klan surga yang terbakar. Kamu harus melakukannya, benar-benar membatalkan langkah seperti itu. Saya khawatir bahkan pada tahap awal alam mendalam bumi, itu mungkin tidak mungkin terjadi. Petik 2. Yun Ce jelas menyembunyikan kekuatannya, dan saya tidak tahu seberapa besar kekuatannya, dia telah menyembunyikan. Alam mendalam sejati tingkat ke-10. Menakutkan memikirkannya, aku merasa seperti menjadi gila. Petik 2. Fan Juebi kalah. Klan surga pembakaran ditakdirkan untuk berada di peringkat luar kali ini 4 besar, namun keluarga kerajaan Blue Wind benar-benar berhasil mencapai semifinal. Mungkinkah 4 jenderal sekte besar di masa depan tidak lagi memiliki posisi klan langit terbakar? Alih-alih berganti ke klan biru keluarga kerajaan angin, keluarga kerajaan Blue Wind yang besar, kali ini karena Yun Ce, tidak punya pilihan selain mengejutkan dunia dan mendapatkan kembali prestisenya. Aku bahkan tidak tahu di mana keluarga kerajaan Blue Wind menemukan orang mesum seperti itu. Aduh, mengapa sekte kita tidak melahirkan murid seperti itu? Seluruh tempat dipenuhi dengan diskusi tanpa akhir. Yun Ce sekali lagi menjadi fokus seluruh tempat, tetapi klan surga pembakaran yang bergengsi direduksi menjadi sebuah foil dan kegagalan kali ini. Apa yang dia alami bukan lagi kekaguman dan kekaguman, tetapi penyesalan dan rasa kasihan. Di bawah tatapan orang-orang, Yun Ce tidak segera meninggalkan panggung diskusi pedang, tetapi mengangguk sedikit kepada Ling Wugu, Elder Ling, terima kasih. Ling Wugu tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan di saat yang sama dia menghela nafas kagum. Dalam keadaan tadi, dia bahkan bisa terganggu dan menyadari bahwa aku sedang bersiap untuk menyelamatkannya. Mungkinkah dia baru saja menghadapi naga langit terbakar, dia masih memiliki sisa kekuatan. Yun Ce berbalik ke samping dan hendak meninggalkan pusat platform diskusi pedang. Pada saat ini, Fan Juebi, yang menghadap jauh darinya, tiba-tiba melompat dari tanah. Matanya dipenuhi kebencian dan wajahnya garang. Dia bergegas ke arahnya seperti hantu jahat yang putus asa. Yun Ce, pedang api hantu memunculkan api biru yang menyala-nyala dan menusuk bagian belakang hati Yun Ce. Aku akan membunuhmu. Fan Juebi sama sekali bukan orang dengan kualitas psikologis buruk yang tidak bisa menerima kekalahan, namun kekalahan ini berbeda karena ia kalah dari lawan yang menurutnya rentan sebelum pertandingan, dan apa yang dia kalah adalah pertandingan yang terkait dengan kehormatan dan aib klan surga terbakar. Dia tidak akan pernah kalah. Apa yang dikatakan Fan Moli sebelumnya dan konsekuensi serta rasa malu dari kegagalan itu seperti jarum baja yang dengan gila-gilaan menstimulasi saraf dan jiwanya, menjadikannya dia tidak masuk akal sama sekali dan hanya ingin dengan gila-gilaan memotong Yun Ce menjadi beberapa bagian. Tindakan Fan Juebi segera menyebabkan seluruh penonton mencemooh dengan jijik. Yun Ce menghentikan langkahnya, bergumam, mencari kematian, dengan suara rendah. Berbalik tiba-tiba, dan pedang itu menyerang Fan Juebi tanpa ampun. Dalam hal konfrontasi head-to-head, Fan Juebi tidak bisa menjadi lawan Yun Ce, apalagi Fan Juebi, yang esensi dan darahnya terluka parah dan sangat lemah. Kekuatan yang dia berikan dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan berat Yun Ce. Kemudian, dia merasa seolah-olah ada palu besar yang menghantam dadanya. Dunia Fan Juebi meraung, dia menyemburkan panah darah dari mulutnya. Dadanya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya terbang seperti tas kain yang terbawa angin kencang. Juebi, beraninya kamu, Junior, kata suara yang sangat marah. Raungan bergema di seluruh penonton. Fan Moli melompat ke udara. Dia menempuh jarak puluhan kaki dalam sekejap, menerobos penghalang misterius, dan mendarat di depan Fan Juebi. Setelah memeriksa luka-lukanya, dia tiba-tiba berbalik. Dia menatap Yun Ce dengan marah. Junior, kamu sangat berhati jahat. Pertempuran telah berakhir, dan kamu masih dengan jahat mengambil tindakan untuk melukaiku secara serius, putra dari penguasa klan surga yang terbakar.
Nama tetua agung klan surga terbakar menjadi sensasi di dunia, dan reputasinya hampir sama bergengsinya dengan klan surga terbakar. Tuan Fen Duanhun tidak ditakuti oleh siapapun di ruangan itu, bahkan master dari sekte besar yang menghadapinya akan ketakutan. Tapi Yun Ce jelas bukan salah satu dari mereka. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu buta? Dia jelas-jelas menyerangku terlebih dahulu, dan jika aku tidak melawan, kenapa aku tidak berdiri saja di sini dan menunggu dia menyerang aku?" Junior mencari kematian. Fan Molly sangat marah hingga janggutnya berdiri. Dia tidak pernah berani berbicara dengannya seperti ini selama beberapa dekade, apalagi orang lain hanyalah seorang junior. Selain itu, kekalahan klan Ventian dan penghinaan yang tak terhindarkan yang akan terjadi selanjutnya adalah karena pria di depannya. Kemarahannya meletus seperti gunung berapi. Dia ingin membunuh Yun Ce untuk melampiaskan kebenciannya bahkan lebih dari Fen Jubi. Dengan tangan menjauh dari Fen Juebi, Fan Molly tiba-tiba terbang, dan tangan kanannya seperti cakar elang, meraih topi Tianling Yun Ce. Perubahan mendadak ini membuat seluruh penonton terkejut. Fan Molly akan terbang ke tengah forum pedang untuk memeriksa cedera Fen Juebi. Ini tidak mengejutkan, tapi cukup masuk akal. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Yun Ce, dan sepertinya dia akan mengambil tindakan. Aksinya, posturnya cukup jelas untuk membunuh Yun Ce. Penatua berusia 100 tahun, penatua agung dari klan surga yang terbakar, seorang ahli top dengan setengah langkah kekuatan Raja Xuan, sebenarnya menyerang seorang junior yang baru berusia 17 tahun, dan dia berada di Villa Tianjian, dan ada juga seorang tetua dari domain pedang Tianjian yang perkasa. Di sampingnya, gerakan Fan Molly jelas merupakan akibat dari hilangnya alasan karena amarah, yang sama saja dengan kegilaan. Penatua Fan, hentikan. Ling Wugu terkejut, dan dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Fan Molly. Tetapi jarak antara tahap akhir Tian Xuan dan Wang Xuan setengah langkah terlalu besar, dan dia sudah dikalahkan oleh Fan Molly sebelum dia bisa mendekat. Energi dahsyat yang dilepaskan memaksanya menjauh, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Fan Molly menekan ke arah Yun Ce. Cakar ini cukup untuk menghancurkan seluruh kepala Yun Ce. Yun Ce tidak pernah menyangka bahwa Fan Molly akan begitu tak tahu malu untuk menyerangnya. Yun Ce telah merasakan kekuatan setengah langkah Wang Xuan dari Chu Yueli, tetapi Fan Molly sudah berada di ranah setengah langkah Wang Xuan. Untuk lebih lanjut dari 10 tahun, kekuatan yang mendalam jauh lebih kuat daripada Chu Yueli. Ketika cakar itu menyerang, aura kekuatan mendalam yang menakutkan membuat Yun Ce dengan jelas merasa seolah-olah seluruh langit menutupi dirinya. Aura tirani yang tak terbatas itu menekannya, membuatnya bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi menghindar. Meskipun Yun Ce masih terkejut, dia menarik napas tajam dan mengaktifkan Stargate Broken Shadow dengan seluruh kekuatannya. Hiss! Suara menakutkan itu seperti ruang yang terkoyak oleh genggaman Fan Molly. Fan Molly meraih penutup roh surgawi Yun Ce dengan tangan kanannya, tetapi hanya menangkap bayangan yang menghilang. Gerakan Fan Molly tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian dia menjadi lebih marah. Dia setengah langkah ke puncak Wang Xuan, dan dia menyerang seorang junior, dan dia benar-benar meleset. Dia bahkan tidak menyadari kapan Yun Ce pergi dalam sekejap. Dia tidak lagi punya waktu untuk dikejutkan oleh keterampilan gerakan Yun Ce yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Dia tersulut amarah dan telah mengunci posisi Yun Ce lagi. Dengan raungan rendah, tubuhnya tiba-tiba meletus menjadi api ungu misterius yang memenuhi langit, dan api misterius berwarna ungu berubah menjadi lusinan garis. Naga api ungu menyerbu ke arah Yun Ce dengan ganas. Setiap naga api jauh lebih kuat daripada naga langit terbakar yang dilepaskan oleh Fen Juebi. Hentikan, hentikan, semuanya terjadi dalam kilatan petir. Baru sekarang orang-orang akhirnya bereaksi. Dua raungan keras terdengar dari arah yang berbeda, satu dari Qin Wushang dan yang lainnya dari Ling Yuefeng. Mereka berdiri pada saat yang sama dan hendak bergegas ke platform diskusi pedang, tetapi pada saat ini, sosok biru sedingin es membawa udara dingin yang menggigit dan terbang ke platform diskusi pedang bersama mereka terlebih dahulu. Kakak. Dingin, suara es yang mengembun bergema dengan keras. Hanya dalam waktu singkat, semua api ungu di langit membeku. Suhu tinggi yang mencengangkan juga turun dengan cepat dan dengan cepat menjadi sedingin es. Pada saat ini, bayangan biru yang indah seperti makhluk abadi muncul. Turun dari langit, dia melayang di depan Yun Ce tanpa menyentuh tanah.
Saat dia turun, semua kristal es pecah dan menghilang bersama dengan semua api ungu. Tubuh Ling Yuefeng yang hendak terbang tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok cantik di panggung diskusi pedang dan matanya kosong untuk beberapa saat. Bagaimana mungkin dia? Sedikit, kata Yunce terkejut, tapi segera, dua kata berikutnya menjadi sangat lembut. Peri, serangan Fan Moli barusan benar-benar membuat takut Yunce. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan bahkan setengah langkah kekuatan Wang Xuan. Begitu dia disentuh, naiklah, dan tidak akan ada sampah tersisa yang akan hancur dalam sekejap. Jika bukan karena penampilannya, dia pasti terpaksa menggunakan kekuatan Jasmine. Tapi kalau begitu, dia pasti akan memperlihatkan kartu truf terbesarnya kepada semua orang. Chu Yue-chan, yang memunggungi dia, sepertinya tidak mendengar suaranya dan tidak bereaksi sama sekali. Matanya seperti kristal dingin menatap langsung ke arah Fan Moli dengan dingin. Chu Yueli berdiri, matanya yang indah penuh kejutan. Tindakan Fan Moli tentu saja tercela dan tidak tahu malu. Dia mengira akan banyak orang berkuasa yang tidak tahan akan mengambil tindakan, terutama orang-orang dari Villa Tianjian, bahkan dia sendiri memiliki keinginan untuk mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Namun, dia sangat yakin bahwa jika hanya ada satu orang di antara penonton yang tidak menghentikannya, itu adalah saudara perempuannya Chu Yuehan, karena temperamennya sangat dingin dan acuh tak acuh, dan dia tidak akan pernah peduli dengan urusan orang lain. Tapi yang tidak dia duga adalah Chu Yuehan akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Dia tidak hanya menghentikannya, dia juga berdiri tepat di depan Yunce, menghadap Fan Moli, tetua agung dari klan surga terbakar. Bab 223, Chu Yue-chan, apa maksudmu? Dengan masalah ini, Fan Moli sangat marah hingga dia hampir menyerah sepenuhnya. Meskipun dia baru bertemu Chu Yue-chan beberapa tahun yang lalu, dia masih mengenalinya secara sekilas. Namun dia tidak pernah menyangka Peri Bingcan yang legendaris akan tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Chu Yue-chan berkata dengan dingin, sebagai tetua agung dari klan surga yang terbakar, sangat tidak tahu malu menyerang junior tanpa alasan apapun. Petik 2. Huff. Fan Moli berkata dengan wajah tua muram, dia melukai anakku dengan serius, si pemimpin klan surga terbakar. Hanya karena alasan ini, bahkan jika dia mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup. Chu Yue-chan, bukan giliranmu bagi istana abadi awan beku untuk campur tangan dalam masalah klan surga terbakarku. Aku akan mengurusnya. Chu Yue-chan mengulurkan batu giok esnya. Telapak tangan biasa, di telapak tangan, sekelompok cahaya biru menjulang. Oke, gelombang-gelombang, Fan Moli mengerutkan kening. Saya sudah lama mendengar bahwa Peri Bingcan telah melangkah ke alam Raja Xuan di usia muda, dan bahkan melampaui penguasa istana Yuxian, wanita angin biru, Wude di sebelah kanan sisinya. Hari ini, aku akan datang untuk mengajar yang pertama dari 7 dewa awan beku. Menghadapi Chu Yue-chan, Fan Moli memiliki keyakinan penuh. Meskipun keduanya adalah Wang Xuan setengah langkah, Chu Yue-chan baru saja melangkah ke Wang Xuan setengah langkah selama beberapa tahun, sementara Fan Moli telah tinggal di sana selama 30 tahun penuh. Meskipun dia tidak akan pernah bisa menerobos ke Raja Xuan dalam kehidupan ini, tetapi dalam setengah langkah Wang Xuan, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Minum, Fan Moli berteriak keras, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi api ungu yang kuat. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan menggunakan api ungu misterius untuk memadatkan pisau api sepanjang puluhan kaki di tangannya, dan tiba-tiba menebas ke arah Chu Yue-chan. Api misterius ungu adalah api paling kuat yang pernah muncul dalam pengetahuan semua praktisi mistik di Kekaisaran Angin Biru. Dibutuhkan setidaknya tahap akhir dari alam Tianxuan untuk melepaskan api misterius ungu. Itu dikabarkan bahwa di bawah api misterius ungu, kekuatan yang mendalam mereka yang berada di bawah tahap akhir alam mendalam bumi akan dibakar menjadi kokas dalam sekejap, tanpa sedikit pun peluang untuk melawan. Api ungu menyapu, dan air di danau kecil akan menguap seluruhnya dalam waktu singkat, yang sangat menakutkan. Bila api Fan Moli tidak terlalu cepat, tetapi tidak jauh di belakang Chu Yue-chan adalah Yunce. Jika dia menyingkir, api misterius ungu yang menakutkan akan menyulitkan Yunce untuk terbang dengan sayapnya. Tetapi jika Chu Yue-chan menolak secara langsung, Fan Moli cukup yakin bahwa dia akan menderita setidaknya sedikit kerugian dari tindakan ini. Kaki Chu Yueli tidak bergerak, dan dia tidak berniat menghindarinya sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya dan meraih bilah api di kehampaan.
Ding! Bila api besar yang jatuh dengan cepat dengan gelombang panas yang menyesakkan tiba-tiba menghantam penghalang tak terlihat dan tiba-tiba berhenti di situ, kemudian, cahaya biru muncul di ujung bila api, dan kemudian suara es yang mengembun menyebar dengan cepat, dan di dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh bila api, mengubah api misterius ungu yang awalnya sangat panas menjadi es misterius biru yang sangat dingin. Ketika kekuatan misterius es mencapai tingkat yang cukup, tidak hanya tubuh dan benda yang dapat dibekukan, tetapi juga berbagai bentuk kekuatan misterius. Ping! Saat Chu Yuechan membalik telapak tangan gioknya, suara berderak bergema di seluruh platform diskusi pedang. Bila api beku itu meledak di udara, berubah menjadi kristal es biru kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terbang jauh. Apa? Fan Moli mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa, dengan cepat mengibaskan es di telapak tangannya, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, dia melihat Chu Yuechan di depannya mengulurkan telapak tangannya ke arahnya, dan cahaya biru melintas di pandangannya. Sebuah es yang panjangnya sekitar setengah kaki tiba-tiba muncul di depannya dari udara tipis. Itu benar, itu muncul sepenuhnya dari udara tipis. Dengan kekuatan mendalam tertinggi Wang Xuan setengah langkah Fan Moli, dia bahkan tidak melihat bagaimana itu muncul atau kapan itu muncul. Yang ini bahkan tidak terlihat seperti itu. Es itu tampak seolah-olah itu tidak penting, tapi membawa rasa dingin yang mengerikan yang membuatnya menggigil. Sebelum matanya bisa mengecil, es biru menghantam dadanya dengan kecepatan yang tidak bisa dia mengerti sama sekali. Boom! Tanda seru. Area di mana Fan Moli terkena es tiba-tiba tenggelam dengan hebat, punggungnya menonjol berlebihan, dan panah darah keluar dari mulut Fan Moli dengan erangan yang sangat menyakitkan. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang ditembakkan. Anak panah itu terbang, jauh sekali, menghantam meja platform diskusi pedang, dan kemudian mundur puluhan kaki ke meja, membuat tanda sedalam puluhan kaki di atas meja keras. Seluruh tempat terdiam sesaat, dan bahkan Ling Kun, yang selama ini diam, akhirnya tampak terharu untuk pertama kalinya. Ling Yuefeng berdiri seolah disambar petir dan kehilangan suaranya, kompresi ruang, ini, kekuatan Wang Xuan. Begitu 4 kata, kekuatan Wang Xuan, datang keluar, rasanya seperti langit cerah terdengar di telinga semua orang. Guntur, Wang Xuan, apakah ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Ini diteriakkan oleh Tuan Ling sendiri. Dan jika dia tidak berada di alam Wang Xuan yang sebenarnya, bagaimana Fan Moli bisa diserang oleh dia? Dia dipukuli hingga berantakan. Ya Tuhan, ada tahta lain di Kekaisaran Angin Biru kita, dan itu masih merupakan tahta yang sangat muda. Bahkan jika dia baru memasuki alam mendalam Raja tahun ini, dia akan menjadi lebih tua dari Master Ling. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke alam mendalam Raja dalam ratusan tahun ini. Petik 2. Dengan cara ini, selain Master Istana Yuxian yang legendaris, ada tahta lain di Frozen Cloud Asgard. Ada juga rumor bahwa Frozen Cloud Asgard Master Agung Istana sebenarnya masih berada di Frozen Cloud Asgard dan belum meninggal dunia. Jika rumor ini benar, maka Frozen Cloud Asgard mempunyai 3 singgasana. Baik klan surga pembakaran maupun klan surga sekte Xiao hanya punya 1. Itu hanya tahta. Berita bahwa Chu Yuechan telah menjadi tahta mengejutkan semua orang. Peri Bincan ini, yang sudah menyendiri dan seperti makhluk abadi yang jatuh, tidak diragukan lagi telah menjadi sosok yang menjulang tinggi di mata orang-orang di kali ini, membuat orang hampir melihat ke atas keabadian sejati yang bahkan tidak dapat dijunjung oleh siapapun. Di Kekaisaran Angin Biru, tahta adalah keberadaan yang legendaris, dan merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Alasan lain yang sangat penting mengapa hanya ada 4 sekte besar di Kekaisaran Angin Biru, dan tidak ada 5 sekte besar, adalah karena ada hanya 4 sekte besar ini ada tahta tertinggi di sekte besar. Ekspresi semua orang di klan langit terbakar dan sekte Xiao berubah. Munculnya singgasana lain di Istana Abadi Awan Beku tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka jauh di belakang mereka dalam hal kekuatan. Xiao Juetian, pemimpin sekte Xiao, perlahan berdiri, menatap kosong ke punggung Chu Yuechan untuk beberapa saat, menggerakkan bibirnya, dan perlahan duduk. Kembali, 20 tahun kemudian, dia masih memiliki roh abadi, dari belakang, seindah kecantikan ilusi. Namun, cahayanya saat ini begitu menyilaukan sehingga dia, pemimpin sekte Xiao, hanya bisa merasa sangat malu pada dirinya sendiri.
Setelah dia bertemu Chu Yuechan untuk pertama kalinya di pertandingan peringkat, dia juga tergila-gila padanya dan terobsesi padanya, tapi dia tidak segila Lin Yuefeng, dan dia tidak menjadikan dirinya serendah debu seperti Lin Yuefeng, dan tidak segan-segan pergi ke Bingyun lagi dan lagi, di Istana Abadi. Dia hanya bisa berakhir tak berdaya dan sia-sia, tapi setidaknya, dia masih merasa bahwa dia cukup layak untuknya. Tapi saat ini, dia hampir tidak melakukannya. Aku tidak punya keberanian untuk menatap langsung ke matanya. Tahta yang begitu muda, apalagi sekarang, sepanjang sejarah kerajaan angin biru, hampir tidak pernah muncul. Tampaknya dia adalah kekasih Tuhan yang terlalu memanjakan, yang telah memberinya terlalu banyak lingkaran cahaya yang mempesona. Di bawah lingkaran cahaya ini, dia bahkan tidak bisa memikirkan siapapun di seluruh kerajaan angin biru yang memenuhi syarat untuk menjadi layak untuknya, setidaknya. Dia yakin bahwa dia, pemimpin Sekte Xiao, tidak memenuhi syarat. Selama ratusan tahun terakhir, 4 sekte besar telah melihat banyak Wangsuan setengah langkah, tetapi di antara orang-orang terkuat yang telah mencapai Wangsuan setengah langkah, tidak satu dari 10 akhirnya dapat memasuki ranah Wangsuan. Fan Moli tinggal di alam setengah langkah Wangsuan selama lebih dari 30 tahun. Saya telah dipaksa untuk mengangkat diri saya ke tahta yang tidak pernah bisa saya sebut sebagai tahta nyata dalam hidup saya. Meskipun hanya ada setengah langkah antara setengah langkah Wangsuan dan alam Wangsuan yang sebenarnya, setengah langkah ini adalah setengah langkah melintasi langit dan bumi, perbedaan intensitasnya sama besarnya dengan dunia. Wangsuan setengah langkah tidak berbeda dengan bayi lemah di depan tahta sungguhan, dan tidak ada ancaman sama sekali. Fan Moli mengambil inisiatif menyerang Chu Yuechan, yang benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Fan Juecheng bergegas keluar dari kursi Fan Tianmen dan menjemput Fan Moli, yang terluka parah atau tidak sadarkan diri karena marah. Setelah memeriksa lukanya dengan cepat, dia menghadap Lin Yuefeng, membungkuk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tuan Ling, Penatua Ling, adik laki-lakinya terluka parah." Penatua Fan Moli melakukan tindakan impulsif karena kegelisahannya. Mohon minta Guru Ling dan Penatua Ling untuk memastikan bahwa tidak ada konsekuensinya dan mereka diberi pelajaran oleh Senior Bing Chan. Mohon bermurah hati dan memaafkan Penatua Fan Moli. Setelah pertandingan peringkat, saya akan melakukan perjalanan khusus dengan Penatua Fan Moli untuk meminta maaf kepada Tuan Ling dan Penatua Ling. Huff, Lin Yuefeng berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, Fan Moli adalah orang yang sangat dihormati orang. Tetua Agung Sekte mengandalkan para tetua, mengabaikan aturan pertarungan peringkat, dan bahkan ingin melukai murid-murid yang menang secara sah. Menurut aturan pertarungan peringkat, tidak hanya Fan Moli yang akan dikeluarkan, tetapi seluruh klan Fan Tian juga akan dikeluarkan. Dicabut dari kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada titik ini, Lin Yuefeng melunakkan nadanya lagi, tetapi Fan Moli juga impulsif dan diberi pelajaran oleh Peri Bing Chan, jadi dia dihukum. Biarkan saja masalah ini berlalu. Setelah pertarungan peringkat kualifikasi untuk menjelajahi alam rahasia Tianqi, juga akan dipertahankan, tetapi jika Anda berani melakukannya lagi, kualifikasi Anda untuk menjelajahi rahasia Tianqi tidak hanya akan realem direnggut, saya khawatir klan Fan Tian Anda juga akan kehilangan kualifikasi Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat berikutnya, jadi jagalah diri Anda sendiri. Bagaimanapun, Tianmen berbeda dari sekte lain, dan Lin Yuefeng tidak mau menyinggung perasaannya dengan mudah, jadi meskipun dia berbicara dengan sangat kasar, nyatanya dia membuat banyak kelonggaran, yang bisa dianggap cukup memberikan wajah pada Fan Tianmen. Fan Juecheng menghela nafas lega, memberi hormat junior pada Lin Yuefeng, dan meninggalkan panggung diskusi pedang dengan Fan Moli. Semua mata kembali tertuju pada Chu Yuechan. Yun Che melangkah maju perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Peri Bing Chan, terima kasih telah menyelamatkan." Sebelum Yun Che bisa menyelesaikan kata-katanya, roh es melintas di depan matanya, dan sosok cantik dan dingin telah menghilang di pedang platform diskusi, kembali ke tempat duduknya. Yun Che tersenyum diam-diam, dan hanya dia yang bisa memahami arti senyumannya. Chu Yuechan ini benar-benar tidak sederhana. Dia masih sangat muda dan sudah memegang tahta. Pantas saja kamu begitu terpesona saat itu hingga kehilangan akal sehat. Suan Yuan Yufeng melirik ke arah Lin Yuefeng di sampingnya. Lin Yuefeng tersenyum tipis dan berkata, "Nyonya, apa yang Anda katakan salah. Yang membuat saya terpesona saat itu bukanlah bakatnya, tetapi penampilannya. Saya tidak menyangka bahwa dia tidak hanya cantik dan cantik,
tetapi bakatnya juga bagus, juga sangat tiada taraf, sungguh menakjubkan. Melihat dia tersenyum dengan tenang, Xuan Yuan Yufeng segera merasa lega dan dengan lembut menyandarkan separuh tubuhnya pada tubuh Ling Yufeng. Putaran kedua pertarungan 8 tempat, Ling Jie dari Tianjian Villa versus Ling Feiyu dari Tianjian Villa. Keduanya milik Villa Tianjian, tetapi yang satu berada di alam mendalam spiritual tingkat 6, dan yang lainnya berada di alam mendalam spiritual tingkat 9. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah pertempuran di mana hasilnya dapat diketahui bahkan tanpa membandingkannya. Ling Jie adalah orang pertama yang naik ke panggung, dengan tangan terlipat di depan dada dan sedikit seringai di bibirnya, seolah dia tidak takut pada apapun. Setelah beberapa saat, Ling Feiyu melompat ke panggung diskusi pedang dan berdiri di depan Ling Jie, tetapi ekspresinya agak kusut. Kalian berdua telah berkompetisi berkali-kali di hari kerja. Apakah kalian yakin ingin berkompetisi lagi kali ini? Ling Wugu berdiri di luar penghalang kekuatan misterius dan bertanya tanpa ekspresi. Sebagai seorang tetua, tentu dia tahu persis apa kekuatan dari dua murid muda berprestasi di desa itu. Mendengar dia menanyakan hal ini, penonton tahu betul bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua orang tersebut pasti sangat besar. Dalam kompetisi normal, satu pihak benar-benar ditekan oleh pihak lain. Bahkan jika mereka bertanding lagi, tidak akan ada hasil kedua, hanya akan membuang-buang waktu saja. Mendengar perkataan Ling Wugu, Ling Jie tidak bereaksi banyak, namun sudut mulut Ling Feiyu bergerak, dan ada pergulatan singkat di matanya, lalu akhirnya dia menghela nafas dan berkata, lupakan, aku menyerah. Petik 2. Wow, semua penonton tiba-tiba membuka mata mereka. Yang menyerah bukanlah Ling Jie, yang hanya berada di alam Ling Xuan tingkat 6. Tetapi Ling Feiyu, yang berada di alam Ling Xuan tingkat 9. Realem, dan telah memasuki pertarungan 8 tempat seperti batu. Bab 224. Yang menyerah bukanlah Ling Jie, tapi Ling Feiyu. Yun Ce juga terkejut beberapa saat. Pada pertarungan sebelumnya, kekuatan Ling Feiyu sangat mencengangkan. Jumlah orang kuat di grup ini jauh lebih sedikit dibandingkan di grup kedua. Ling Feiyu diakui sebagai yang terkuat di satu grup, entah itu 32 atau 16. Di setiap pertarungan, dia dengan mudah mengalahkan lawannya dalam 5 ronde. Dalam pertarungan dengan Ling Jie ini, menurut semua orang, Ling Jie harus kalah, atau Ling Jie harus menyerah atas inisiatifnya sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa Ling Feiyu lah yang mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Jadi, lawan saudara muda Yun besok adalah Ling Jie. Hasil ini membuat Chang Yue tanpa sadar menghela nafas lega. Bagaimanapun, alam Ling Xuan tingkat ke-6 terdengar jauh lebih tidak mengancam daripada alam Ling Xuan tingkat ke-9. Apakah karena Ling Jie adalah putra pemilik desa dan Ling Feiyu tidak berani mengalahkannya di atas panggung, jadi dia menyerah? Xia Yuanba menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. Tidak, jika Tianjian Villa adalah tempat yang sombong, itu tidak akan menjadi kekuatan nomor 1 di Kekaisaran Angin Biru. Yun Ce menurunkan alisnya sedikit dan mulai memeriksa kembali Ling Jie yang berjalan di panggung diskusi pedang dengan tersenyum. Hanya satu kemungkinan adalah bahwa kekuatan Ling Jie lebih baik daripada Ling Feiyu, dan jauh lebih baik. Tampaknya akan ada pertempuran yang sulit besok. Dia mengalihkan pandangannya ke kursi di Tianjian Villa dan menemukan bahwa Ling Yufeng dan ekspresi Ling Yun sangat berbeda. Ada ketenangan, dan tidak ada yang menunjukkan keterkejutan sedikit pun atas hasilnya. Game kedua berakhir dengan kecepatan dan hasil yang tidak terduga, dan game ketiga segera menyusul. Kedua kubu adalah Tianjian Villa Ling Yun dan Frozen Cloud Asgard Sui Wushuang. Ini adalah duel antara murid inti Villa Tianjian dan murid inti Frozen Cloud Asgard. Duel seperti itu selalu muncul di pertarungan terakhir di masa lalu, namun karena ketidakseimbangan kekuatan rata-rata yang disebabkan oleh pengelompokan acak kali ini seharusnya terjadi. Pertikaian dalam pertarungan terakhir dimulai terlebih dahulu dalam pertarungan perebutan 8 tempat. Dan duel ini berakhir lebih cepat dari duel kedua. Wushuang menyerah saja pada permainan ini. Saat Sui Wushuang hendak melompat ke panggung diskusi pedang, tiba-tiba Chu Yueli berkata. Sui Wushuang terdiam sesaat, tetapi tidak melawan, dan berkata dengan lembut, ya. Petik 2. 3 tahun yang lalu, kakak perempuanmu, jauh lebih kuat darimu sekarang, tetapi kamu dikalahkan secara menyedihkan oleh Ling Yun. Sekarang, 3 bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan Ling Yun telah membuat lompatan besar ke depan. Tidak mungkin kamu bisa menjadi lawannya.
Selama dia sedikit lebih serius dan tidak menggunakan 5 pedang, kamu akan dikalahkan sepenuhnya. Dalam hal ini, lebih baik menyerah secara langsung. Sederhananya, ketika diminta untuk melepaskan murid inti di mata orang lain, Chu Yueli mengatakannya dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun kengganan atau ratapan di matanya yang indah, seolah-olah ini hanyalah keputusan yang tidak penting. Ya, Paman, saya mengerti. Sui Wushuang mengangguk pelan, lalu duduk kembali. Sui Wugu kemudian mengumumkan, Istana Abadi Awan Beku Sui Wushuang menyerah dalam kompetisi. Tianjian Villa Lingyun menang tanpa perlawanan, dan memasuki pertarungan 4 tempat besok. Meskipun hasil ini menyebabkan orang membicarakannya, itu tidak terlalu berlebihan. Kecelakaan. Bagaimanapun, kekuatan Lingyun terlalu menakutkan. Bahkan jika Sui Wushuang adalah murid inti Frozen Cloud Asgard kali ini, tidak mungkin dia bisa bertarung. Menyerah secara langsung adalah pilihan paling bijak. Namun sebagai hasilnya, Frozen Cloud Asgard tertinggal dengan yang terakhir, Xia Tiyue, yang memiliki kekuatan paling dalam di antara 3 murid yang berpartisipasi dalam pertempuran. Lawannya adalah murid inti dari Sekte Xiao Kuang, yang memiliki kekuatan mendalam paling rendah, kekuatan lebih baik dari miliknya Guntur. Jika dia kalah, Frozen Cloud Asgard tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertarungan 4 tempat, dan hanya akan menduduki peringkat keempat. Saat ini kompetisi hanya antara Yun Che dan Fen Juebi yang resmi dilaksanakan, namun 4 orang yang bertanding besok sudah memutuskan 3, yaitu Ling Yun dan Ling Jie bersaudara dari Tianjian Villa, dan Chang Feng Xuan. Yun Che dari Mansion. Tidak mengherankan jika 2 orang dari Tianjian Villa masuk 4 besar, namun di antara 4 besar ada 1 murid lagi yang bukan dari 4 sekte besar, dan dia berasal dari Blue Wind, yang hanya bisa berada di tengah dan jangkauan yang lebih rendah dalam kompetisi peringkat keluarga kerajaan, yang membuat seluruh pertarungan peringkat menjadi sangat tidak biasa. Keluarga kerajaan Blue Wind, yang tidak pernah bersinar dalam pertarungan peringkat dan hanya memiliki rasa malu, mengandalkan seorang murid tak dikenal yang baru berusia 17 tahun untuk menciptakan hasil yang mengejutkan berkali-kali dan mencapai 4 besar dalam pertarungan individu. Keluarga kerajaan peringkat kekuatan dalam pertempuran ini sudah dijamin berada di 3 besar. Siapapun yang tidak buta dapat melihat dengan jelas bahwa setelah Yun Che mengalahkan Fen Juebi, Qin Wuxiang, yang selalu tenang, tersenyum begitu keras hingga gigi depannya hampir tanggal. Pertempuran keempat dari pertarungan 8 tempat, Istana Abadi Awan Beku Xia Qingyue, melawan Sekte Xiao Kuang Lei. Peserta di kedua belah pihak diminta untuk memasuki tahap diskusi pedang dalam waktu 30 tarikan napas, jika tidak, mereka akan dianggap telah menyerah kualifikasi. Mengikuti Ling Wuku mengumumkan dengan keras, dan diskusi di platform diskusi pedang berhenti dan menjadi sunyi. Xia Qingyue dan Xiao Kuang Lei masing-masing adalah murid terakhir Frozen Cloud Asgard dan Xiao Sek. Jika siapapun yang kalah, sekte mereka akan kehilangan 4 besar. Meskipun Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard sangat berbakat dan telah mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam spiritual pada usia 17 tahun, yang hanya 1 tingkat di belakang Ling Yun saat itu, Frozen Cloud Asgard adalah Frozen Cloud Asgard lagi pula, itu tidak mungkin. Untuk mengembangkan Ling Yun, yang sebenarnya, dia masih terlalu muda, memiliki kualifikasi dan pengalaman yang terlalu sedikit, dan kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat ke-8 dari alam Lingsuan dengan begitu cepat, jadi itu pasti sangat tidak stabil. Selama tidak ada kejutan besar yang terjadi, kamu akan memenangkan permainan ini. Itu mudah, tetapi kamu tidak boleh meremehkan musuh. Dalam pertandingan peringkat sebelumnya, aku tidak tahu berapa banyak murid jenius yang jatuh ke dalam kata meremehkan musuh. Apakah kamu mengerti? Xiao Juetian memperingatkan Xiao Kuang Lei. Saudara ketiga, bekerja keras. Klan surga yang terbakar telah dikalahkan secara menyedihkan. Selama Anda memenangkan permainan ini, peringkat keseluruhan kami akan dijamin berada di 3 besar, dan ada lebih dari 99% peluang untuk menempati peringkat kedua. Ini adalah sekte Xiao kami. Sebuah terobosan bersejarah. Xiao Kuangyu menepuk bahu Xiao Kuang Lei dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, aku hanya bisa memenangkan pertarungan ini, dan aku tidak akan pernah kalah. Jangan lupa, aku belum pernah menunjukkan pedang Jingchen. Jika aku menunjukkan pedang Jingchen, apalagi Xia Tiyue yang hanya memiliki kedalaman spiritual alam di tingkat ke-8, bahkan di puncak alam mendalam spiritual tingkat ke-10, saya tidak dapat dikalahkan."
Xiao Kuanglei berkata dengan percaya diri. Kita mungkin tidak memiliki keuntungan dalam hal senjata. Xiao Wuji mengerutkan kening dan berkata, kami memiliki pedang Jingchen, tapi jangan lupa bahwa Frozen Cloud Asgard memiliki Ice Phoenix Qiong Hualing. Sui Wushuang tidak memilikinya, pilihan selain mengakui kekalahan. Dalam pertandingan ini, Istana Abadi Awan Beku mampu untuk kalah lebih dari kita. Artefak mendalam surgawi dari Istana Abadi Awan Beku ini pasti akan diserahkan kepada Xia Qingyue. Ini benar-benar kekhawatiran yang tidak perlu. Ice Phoenix Qiong Hualing membutuhkan setidaknya kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi untuk dapat mengendalikannya. Bahkan jika itu ada di tangan Xia Qingyue, ia hanya dapat mengerahkan 30% dari kekuatannya. Dan bahkan jika itu bisa benar-benar mengerahkan 100% kekuatannya, lalu kenapa? Itu juga merupakan senjata Tianxuan. Tangannya, Kuang Lei lebih kuat dari Xia Qingyue dalam hal kualifikasi dan kekuatan yang dalam, bagaimana dia masih bisa dikalahkan? Xiao Boyun berkata dengan marah. Xiao Boyun secara alami sangat marah karena cucunya Xiao Zhen dikalahkan di tangan Xiao Kuang Lei, tetapi saat ini reputasi seluruh sekte Xiao dipertaruhkan, dan dia tentu tidak ingin melihat Xiao Kuang Lei kalah. Semuanya, yakinlah, jika aku kalah kali ini, aku tidak akan malu untuk kembali ke sekte Xiao. Xiao Kuang Lei mengangguk, lalu melompat ke langit, membentang lebih dari 30 kaki di udara. Setelah mendarat, dia mengetuk tanah dengan ringan dengan kakinya. Dia melompat lebih dari 30 kaki lagi, dan mendarat dengan mantap di tengah platform diskusi pedang. Sebelum mendarat, sebilah pedang panjang terhunus dengan suara gemuruh. Baik momentum pedang maupun momentum pria itu sangatlah menakjubkan, menarik gelombang kekaguman. Saya mendengar bahwa bakat Xiao Kuang Lei tidak kalah dengan kakak tertuanya Xiao Kuang Feng dan kakak kedua Xiao Kuang Yu. Saya khawatir tidak akan ada ketegangan dalam pertandingan ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia bukan orang biasa. Di masa depan, dia tidak lebih dari seorang selir. Jadilah seorang penatua. Petik 2, itu berbeda. Fen Duanhun hanya memiliki putra bungsu Xiao Kuang Yun, tetapi reputasi Xiao Kuang Yun sebagai seorang playboy diketahui oleh orang-orang dunia. Dia kira-kira seusia dengan Xiao Kuang Lei. Saya mendengar bahwa Fen Duanhun ada di dalam tubuhnya. Jumlah sumber daya yang tidak diketahui telah dikonsumsi, tetapi tampaknya mereka bahkan belum mencapai alam Lingxuan. Jika sekte Xiao berhasil oleh Xiao Kuang Yun di masa depan, mungkin akan hancur total. Tidak mungkin bagi sekte Xiao untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Orang yang akan menggantikan pemimpin sekte di masa depan, pastilah salah satu dari Xiao Kuang Feng, Xiao Kuang Yu, dan Xiao Kuang Lei. Saya khawatir akan ada pertarungan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi lagi, dan mungkin akan ada pembunuhan saudara. Saat Xiao Kuang Lei naik ke panggung, diskusi dimulai. Fokusnya bukan pada pertempuran yang akan datang, tetapi pada Xiao Kuang Lei. Karena di mata kebanyakan orang, pertempuran yang akan datang tidak akan menimbulkan banyak ketegangan. Cobalah untuk mempertahankan kekuatanmu sebanyak mungkin dan jangan mengeksposnya terlalu banyak untuk mencegah lawan besok bersiap. Chu Yueli hanya punya satu kalimat untuk diberitahukan kepada Xia Qingyue. Ya, Tuan. Xia Qingyue membungkuk pada Ying Ying, membalikkan tubuh halusnya, dan mengikuti gerakan anggun dari sosok cantik itu, mendarat dengan ringan di depan Xiao Kuang Lei. Gerakan dan tubuhnya tak tertandingi. Pedang es yang benar-benar transparan muncul tanpa suara di tangannya. Pedang es hampir menjadi senjata ikonik para murid Frozen Cloud Asgard. Senjata utama Istana Abadi Awan Beku juga adalah pedang, tetapi semua pedang mereka seperti es dan melepaskan berbagai tingkat energi dingin. Hal yang sama berlaku untuk pedang Chu Yue-chan, dan hal yang sama juga berlaku untuk pedang Xia Qingyue. Hanya saja pedang es Xia Qingyue tidak sebagus yang dimiliki Chu Yue-chan saat melawan dua naga di Wasteland of Death. Oke, Ling Wugu mengangguk, lalu mengangkat tangan kanannya. Pertempuran terakhir dari 8, Istana Abadi Awan Beku Xia Qingyue, melawan Xiao Kuang Lei dari Sekte Xiao. Pertempuran dimulai. Xiao Kuang Lei, aku di sini untuk mengajarimu. Seni awan es peri Ichiban Xia. Xiao Kuang Lei tersenyum santai, mengarahkan pedang panjangnya ke depan, dan lapisan pusaran air hijau yang berputar cepat menggulung seluruh tubuhnya. Di belakangnya, bayangan elang yang sangat mendominasi muncul, dan keseluruhan aura pria itu juga begitu kuat pada saat ini sehingga sungguh menakjubkan. Frozen Cloud Asgard penuh dengan keindahan.
Meskipun wajah Xia Tiyue ditutupi oleh kain kasa putih, melihat sosoknya, mata, dan sedikit kulit bersalju yang terbuka, itu sudah cukup untuk menilai bahwa ini pastilah seorang gadis yang sangat cantik dengan kecantikan yang luar biasa, penampilan yang memikat. Di hadapan wanita cantik, pria normal dengan kekuatan tertentu akan memiliki keinginan untuk pamer, jika mereka dapat memenangkan hati atau bahkan kekaguman dari pihak lain, secara alami hal itu akan sangat memuaskan harga diri mereka. Tindakan Xia Qingyue jauh lebih gesit daripada dia menikamnya dengan pedang, dan di ujung pedang es, teratai es mekar dengan indah. Bab 225. Sebelum kedua pedang itu mendekat, angin pedang dan teratai es bertabrakan. Hanya terdengar suara, ding, dan teratai es itu hancur dalam angin pedang yang kencang, namun tidak mati dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Es yang kuat menghadapi badai dan menyelimuti Xiao Kuanglei untuk sesaat. Badai tersebut membawa pecahan teratai es yang berputar-putar di sekitar mereka berdua, seperti tornado es dan salju. Ding, 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 ding. Di tengah serangkaian tabrakan dan suara pecah, Xiao Kuanglei mengguncang semua bunga es yang berterbangan, namun berat hawa dingin yang terkandung di dalam bunga es ini melebihi ekspektasinya. Saat dia mengguncang semua es bunganya menjauh, tangannya sudah memerah karena kedinginan, dan butuh 2 tarikan napas untuk pulih sepenuhnya. Dia mundur setengah langkah dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama mendengar bahwa seni awan beku dari Istana Abadi Awan Beku tidak ada bandingannya di dunia, dan memang pantas mendapatkannya. Selanjutnya, saya harus lebih serius. Peri, harap berhati-hati." Xiao Kuanglei penuh dengan kesombongan. Pengingat kebaikan, tidak menimbulkan respons sedikit pun dari Xia Qingyue. Matanya yang dingin setenang air, dan seterang dan seindah bulan yang cerah. Setelah Xiao Kuanglei melihat kedua kali, detak jantungnya tak terkendali. Dia dengan cepat mengangkat napas, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan energi yang dalam. Badai yang berputar di sekelilingnya menjadi semakin cepat, dan bayangan elang di belakangnya menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu menjadi nyata seolah-olah telah berubah menjadi sebuah entitas. Pedang angin ekstrim, mata Xiao Kuanglei bersinar, dan badai melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Xia Qingyue. Dia secepat badai, praktisi mendalam di bidang yang kekuatannya lebih rendah dari alam mendalam bumi hanya bisa melihat sebuah bayangan muncul seperti kilat, di antara 4 sekte besar, kecepatan sekte Xiao tiada duanya. Haha, kakak ketiga sepertinya menjadi serius. Dia benar-benar menggunakan kecepatan ekstrimnya secara langsung. Sepertinya pertarungan ini akan segera berakhir, kata Xiao Kuangyu sambil tersenyum santai. Xiao Juetian juga mengangguk pelan, sepertinya Leyer tidak mengabaikan nasihat kami, tidak meremehkan musuh, dan tidak menahan diri, itu sangat bagus. Setelah memenangkan pertempuran ini, dia akan menghadapi Ling Yun. Pertarungan Ling Yun tidak mungkin untuk menang, jadi mari kita tunjukkan kekuatan sebenarnya dari sekte Xiao kita dalam pertempuran ini. Petik 2. Xiao Zhen, yang berada di samping Xiao Boyun, melihat permainan di lapangan dengan mata dingin dan mendengus dengan suara pelan. Sebuah suara, bergerak dengan kecepatan tinggi seperti badai, pedang panjang Xiao Kuanglei tersapu dengan cepat. Badai menyapu tubuh pedang, dengan tarian cahaya pedang yang indah, 4 sinar pedang yang cukup untuk menembus pegunungan dan puing-puing terbang menuju Xia Qingyue pada saat yang sama. Dang dang dang, 4 teratai es bermekaran di depan Xia Qingyue. Dalam proses dipatahkan, keempat pedang-pedang itu terbuka. Xiao Kuanglei juga berhasil mendekati Xia Qingyue pada saat ini, dan serangkaian gerakan pedang menghantam Xia Qingyue seperti badai. Qingyue, Xia Qingyue melangkah mundur dengan tenang dan tenang. Setiap kali dia mengambil langkah mundur, teratai es yang indah akan mekar di bawah kakinya. Sungguh menakjubkan, Xia Qingyue ini hanya berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam spiritual, dan dia telah mencapai seni awan es. Dia telah menguasai alam teratai es tingkat ke-4 dan sangat akrab dengannya. Alam mendalam spiritual Muling Sui tingkat ke-10 sebelumnya baru saja mulai melihat sekilas alam teratai es. Tampaknya Xia Qingyue pastilah penguasa Frozen Cloud Asgard. Tidak diragukan lagi murid paling berbakat dalam 10 tahun terakhir. Dia tidak punya ruang untuk melawan. Tidak mengherankan, mengingat usianya dan kelemahannya yang mendalam. Bayangan elang di belakang Xiao Kuanglei melebarkan sayapnya tinggi-tinggi, membuat pedang bergerak satu demi satu. Dia mengayunkan pedang panjang ke dalam bayangan pedang di mana-mana langit. Ditambah dengan kecepatannya,
siluet manusia dan bayangan pedang bersifat ilusi dan tumpang tindih, sangat mempesona dan memusingkan untuk dilihat. Bentrokan pedang dan benturan angin badai dan teratai es menyebabkan serangkaian dentuman sonik yang membuat gendang telinga orang berdengung. Geng pedang cian dan pecahan teratai es terus terbang keluar dari badai energi hitam yang menyelimuti mereka. Menghadapi kecepatan Xiao Kuanglei yang mencengangkan, gerakan Xia Qingyue seringan asap, anggun dan bebas seperti peri yang menginjak debu, tapi ternyata tidak tertahan oleh kecepatan Xiao Kuanglei sama sekali. Setiap kali langkah kaki mereka bergerak, akan ada beberapa bekas pedang dan bekas lubang yang tercipta oleh dampak energi yang dalam di tanah. Seluruh tempat sunyi kecuali dentuman sonik yang keras dan suara robekan. Setiap pasang mata tertuju pada dua sosok di panggung diskusi pedang. Mereka mengira pertarungan ini akan berakhir dengan cepat, dan mereka bahkan akan muncul. Tidak ada yang menyangka persaingan yang menghancurkan menjadi begitu ketat. Dengan perbedaan usia 3 tahun dan kesenjangan kekuatan tingkat pertama antara keduanya, situasi saat ini antara keduanya jelas berimbang. Wajah semua orang di Sekte Xiao mulai terlihat jelek. Alis Xiao Juetian sedikit tenggelam dan dia berbisik, sepertinya kita telah meremehkan Xia Qingyue. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Sui Wushuang dan Wu Suesin. Petik 2. Tidak masalah, jadi bagaimana jika kita bisa menemui jalan buntu dengan saudara ketiga? Selama saudara ketiga keluar dengan pedang Jingchen, hasilnya akan ditentukan, kata Xiao Kuangyu tanpa khawatir. Dengan pedang Jingchen, kemenangannya akan agak lemah. Sekarang keduanya tampaknya berimbang, tetapi jika mereka terus seperti ini, keuntungan akan tetap ada di pihak Layer. Bagaimanapun, kekuatan Layer yang dalam sangat kuat sehingga dia harus menang apapun yang terjadi. Lebih dari gadis yang baru berusia 17 tahun itu, kata Xiao Juetian. Kakak, ayo, kakak, ayo. Xia Yuanba terus berteriak dengan keringat di tangannya, mata terbuka lebar. Dia tidak bisa melihat dengan jelas situasi di lapangan, dia hanya bisa melihat Xia Qingyue tampak mundur, dan dia menjadi semakin cemas. Jangan khawatir, adikmu tidak akan dikalahkan dengan mudah, Yun Ce menghiburnya dengan santai. Tidak semudah itu untuk dikalahkan. Dalam pikiran Yun Ce, suara mendengus Jasmine datang, tidak ada kemungkinan kekalahan bagi wanita ini. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, lawannya bahkan tidak akan memiliki 5 kesempatan untuk bertemu dengannya. Tidak, situasi saat ini hanyalah upaya yang disengaja olehnya untuk menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Oh, Yun Ce terkejut di dalam hatinya, tidak ada 5 kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Apakah ini tidak mungkin? Petik 2. Kamu bisa tantangan melintasi alam tembok besar sebagian disebabkan oleh bakat dan pemahaman Anda, dan setengahnya lagi disebabkan oleh vena misterius ilahi, garis keturunan ilahi, dan teknik misterius ilahi, tetapi di bidang bakat, pemahaman, dan kebugaran fisik, saya akhirnya melihat orang yang benar-benar melampaui pribadimu, yaitu wanita ini. Tidak hanya dia memiliki Tianling Divine Vein yang memiliki akses ke 54 pintu masuk yang dalam, tetapi dia juga memiliki Ice and Snow Glaze Heart yang berjumlah 10.000 kali lebih langka daripada vena ilahi Tianling. Fisiknya, itu di antara para dewa. Itu adalah tubuh indah 9 Suan, yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun di tempat di mana aku dilahirkan. Lusa, masih belum jelas apakah lawanmu adalah Ling Yun. Yun Ce, hati indah es dan salju, dan 9 tubuh indah misterius, adalah 2 nama yang pertama kali didengar Yun Ce, yang ahli dalam pengobatan duniawi dan konstitusi fisik, baik di dunia kehidupan sebelumnya atau dalam kehidupan ini, sehingga tidak mungkin untuk memahami sepenuhnya arti sebenarnya dari kedua nama ini. Namun, dari kata-kata Jasmine, dia mendengar nada keterkejutan yang sangat jelas. Sesuatu yang bisa mengejutkan Jasmine sungguh luar biasa. Dan kata-kata terakhir Jasmine benar-benar mengejutkan Yun Ce. Karena kata-kata Jasmine dengan jelas menyiratkan bahwa Xia Qingyue bahkan mungkin bisa mengalahkan Ling Yun. Pertarungan di panggung diskusi pedang telah mencapai puncaknya. Gambar elang di belakang Xiao Kuanglei sekali lagi melebarkan sayapnya. Dengan sedikit peluit, tubuhnya telah melompat tinggi ke langit. Badai energi yang mendalam di sekelilingnya juga mendidih di saat ini. Ia bergerak seperti air mendidih, dan lingkaran riak energi hitam sian perlahan menyebar ke sekeliling, dengan paksa mendorong semua udara di dekatnya. Kemudian, Xiao Kuanglei mengarahkan pedang panjangnya ke bawah, dan semua energi dalam di sekitarnya terkonsentrasi pada ujung pedangnya. Tiba-tiba,
ujung pedang panjang itu bersinar dengan cahaya hijau yang keras, dan badai berputar di sekitar ujung pedang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Suasana mencekam pun menyelimuti seluruh panggung diskusi pedang saat ini. Penonton yang berada di pinggir panggung diskusi pedang merasakan rasa tercekik yang kuat hanya dengan melihat ujung pedang yang dikelilingi lampu hijau. Setelah bertarung sekian lama, Xiao Kuanglei akhirnya kehilangan kesabarannya, namun ia tidak mengeluarkan pedang Jingchen tersebut, karena seperti yang dikatakan Xiao Juetian, ia masih harus menggunakan pedang Ngo. Satu sekte Xiao untuk menghadapi seseorang yang usianya, kekuatan mendalamnya lebih rendah dari miliknya. Pedang ilahi tidak hanya tak terkalahkan dalam kemenangan, tapi juga mungkin diejek oleh orang lain. Dia dengan tegas menggunakan trik terkuatnya. Pedang yang mengejutkan, Xiao Kuanglei berteriak keras, dan seluruh tubuhnya terbang ke bawah dalam badai yang melanda. Dia seperti dewa pedang yang turun, dan kekuatan pedang yang sangat ganas menutupi Xia Qingyue. Oh, aku tidak melakukannya, berharap saudara ketiga bisa berlatih, Jinghong Yijian, sedemikian rupa. Kekuatannya mungkin 40%, kan? Xiao Kuangyu berkata dengan terkejut. Ini adalah terobosan baru-baru ini. Tampaknya permainan akan segera berakhir. Senyuman kemenangan muncul di wajah Xiao Juetian. Saat pedang Xiao Kuanglei jatuh dengan kecepatan sangat tinggi, retakan menyebar dengan cepat di tanah. Menghadapi tendangan voli yang menakutkan ini, Xia Qingyue tampak sangat tenang. Dia mengangkat tangannya dengan ringan dan perlahan mengarahkan pedang es ke atas. Di ujung pedang, teratai es terbuka tanpa suara, tetapi teratai es ini sudah tidak ada lagi. Sangat jernih, namun memiliki warna biru muda seperti langit. Ledakan, pedang Xiao Kuanglei yang menakjubkan bertabrakan dengan teratai es milik Xia Tiyue di udara, dan suara gemuruh bergema di seluruh tempat. Badai energi hitam sian menyelimuti seluruh ruang besar di sekitarnya, dan teratai es meledak sepenuhnya. Kristal-kristal es berhamburan memenuhi langit, dan untuk sesaat, tubuh kedua orang itu seluruhnya diselimuti oleh cahaya energi dalam cian dan biru muda. Orang tidak dapat lagi melihat jejak bayangan, dan hanya dapat mendengar deru gila dari dua semburan energi yang dalam. Tabrakan. Setelah 10 napas, lampu hijau dan lampu biru menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, kedua pedang juga bertabrakan sepenuhnya untuk terakhir kalinya, dan kemudian mundur ke belakang di bawah pengaruh tabrakan. Ekspresi Xia Qingyue tenang, matanya yang indah sebening air, belum lagi bekas luka di tubuhnya, bahkan gaun putihnya pun tidak bernoda, dan roh es yang berterbangan di sekelilingnya tidak berantakan. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Kuanglei di seberangnya, kecuali rambutnya yang sedikit berantakan, tidak ada luka di tubuhnya. Dalam tabrakan sengit jurus khusus tadi, secara ajaib, tak satu pun dari mereka mengalami cedera. Namun, dari segi ekspresi, Xiao Kuanglei jelas tidak setenang Xia Qingyue. Dia tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Dia menggunakan trik yang baru saja berhasil dia lakukan, tetapi dalam tabrakan tadi, semuanya kekuatan pedang dan sudut pedang semuanya dihalangi oleh pihak lain, dan tidak ada sehelai rambut pun yang terluka. Ini membuatnya diam-diam terkejut dan pada saat yang sama, dia merasa terhina. Dalam situasi ini, dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus menggunakan pedang Jingchen. Seperti yang diharapkan dari peri dari Frozen Cloud Asgard, tidak ada yang bisa meremehkanku. Saat aku seumuran dengan peri, aku sama sekali bukan tandingan peri itu. Tapi aku harus memenangkan permainan ini. Jika ini menyinggung peri, setelah pertandingan, saya harus meminta maaf kepada peri secara langsung. Setelah mengatakan itu, Xiao Kuanglei telah menarik pedang di tangannya, menekan tangan kanannya ke dalam cincin luar angkasa, dan hendak mengeluarkan pedang Jingchen, tetapi tepat ketika jari-jari tangan kanannya menyentuh tangan kirinya, wajahnya tiba-tiba membeku, dan gerakannya terhenti. Kemudian, wajahnya menjadi semakin putih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan kemudian dia berbaring telentang seperti patung es. Saat dia jatuh, mata Xia Tiyue tidak bergetar sedikit pun, dan tidak ada kejutan. Pada saat ini, tubuh Xiao Kuanglei tiba-tiba pecah dengan puluhan luka besar dan kecil, dan aliran darah muncrat. Semua luka ini berasal dari pedang es Xia Qingyue, tetapi mengandung rasa dingin yang ekstrim. Di bawah kekuatan teknik awan es, luka-luka ini langsung membeku setelah ditusuk. Mereka tidak akan berdarah atau bahkan merasakan sakit. Xiao Kuanglei yang tidak sadarkan diri sedang bertarung sengit dengan Xia Tiyue tanpa menyadarinya. Di bawah lampu hijau tadi, Xia Tiyue memotong lebih dari 30 luka di tubuhnya dalam 10 tarikan napas.
Dan masing-masing luka ini dapat melukai darah kehidupannya jika diimbangi sedikit. Dengan kata lain, jika bukan karena belas kasihan Xia Qingyue, dia akan mati lebih dari 30 kali dalam waktu 10 tarikan napas, 10 napas. Bersambung.